Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Dan tidak lupa saya mau mengucapkan Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Biarlah pagi ini kita tetap bersuka cita, kita tetap bersemangat untuk sama-sama menerima kebenaran firman Allah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Allah yang akan kita terima pagi ini berbicara tentang ketaatan. Pembacaan kita terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Saya akan bacakan Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama berbunyi demikian. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintah. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat keadaan hari-hari ini, kondisi yang ada saat-saat ini, sangatlah sulit untuk berbicara tentang ketaatan. Karena berbicara tentang ketaatan berarti seluruh kehidupan kita sepenuhnya adalah harus taat. Kalau kita melihat pada umumnya manusia itu maunya hidupnya bebas. Hidupnya tidak terikat, tidak mau terikat. Atau juga tidak mau diatur-atur. Manusia itu maunya hanya keinginannya saja yang terjadi. Maunya saja yang terjadi. Karena manusia sering berpikir bahwa hidupku ya hidupku. Kenapa harus diatur-atur? Aku mau begini bebas, aku mau begono bebas. Karena hak hidupku sendiri. Memang benar manusia mempunyai hak dalam hidup. Tetapi kita perlu mengetahui bahwa dalam kehidupan ini pentingnya kita mengenal aturan. Pentingnya kita mengenal kebenaran sehingga kehidupan kita tidak menjadi kehidupan yang selebor, kehidupan yang liar, kehidupan yang sepertinya tidak pernah mendapatkan pendidikan atau pengajaran firman. Sama halnya seperti bangsa Israel. Kalau kita baca bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat manja. Bangsa yang dengan mudahnya atau gampangnya berpaling dari Tuhan. Padahal kalau kita tahu mereka atau bangsa Israel ini sekalipun mereka telah banyak mengalami penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan saat mereka keluar dari Mesir yang dipimpin langsung oleh Musa, bahkan dalam perjalanan mereka di padang gurun hingga memasuki atau saat memasuki tanah Kanaan, akan masuk di tanah Kanaan, itu pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar itu mereka selalu alami. Itu sebabnya di dalam ayat pembacaan kita di dalam ayat 1 ini, Musa tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada bangsa Israel untuk mengasihi Tuhan, mentaati setiap perintah-perintahnya Tuhan. Karena Musa tahu benar bahwa bangsa Israel itu saat mereka dalam keadaan yang tidak nyaman, saat mereka dalam keadaan mungkin sedikit kekurangan, saat mereka dalam keadaan kesulitan sedikit, bangsa Israel sangat mudah untuk berpaling dari Tuhan. Nah, di sini kita harus belajar. Itu sebabnya ayat ini diungkapkan oleh Musa untuk bangsa Israel. Dikatakan bahwa haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Kata harus dalam ayat ini adalah bukan berbentuk ajakan, bukan berbentuk penghiburan, tetapi berbentuk suatu perintah.
Yang harus itu arti katanya bahwa wajib, tidak boleh tidak. Yang berarti harus dilakukan atau wajib dikerjakan. Ini. Dalam melakukan perintah di sini itu dibutuhkan suatu ketaatan. Karena tanpa ketaatan suatu perintah tidak dapat dilakukan dengan baik atau dengan sempurna. Nah, berbicara tentang ketaatan berarti tidak lepas dari apa? Penyangkalan diri, pengorbanan, harus bayar harga. Ini berbicara tentang sebuah ketaatan. Dan dasar dari ketaatan itu, makanya di dalam ayat 1 dikatakan bahwa haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Berarti dasar dari ketaatan kita adalah karena apa? Karena mengasihi Tuhan. Itu yang ditekankan oleh Musa kepada bangsa Israel. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi dasar dalam melakukan perintah itu karena mengasihi Tuhan. Nah, ini yang diungkapkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Saat mereka mengaku mereka mengasihi Tuhan, berarti mereka akan menuruti segala apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki, itu yang mereka lakukan. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintah itu tidak berat. Saya mau bertanya, nanti jawab masing-masing di dalam hati. Perintah Tuhan itu berat atau ringan? Di gereja jawabnya berat. Pastinya perintah Tuhan itu gak ada yang enak. Yang namanya aturan itu tidak ada yang enak. Yang namanya aturan itu gak ada yang gampang. Tetapi di sini bangsa Israel diingatkan, bahkan kita yang ada pun diingatkan bahwa karena kita mengasihi Tuhan, dasar kita dalam ketaatan dalam melakukan perintah itu adalah karena kasih, karena mengasihi, maka perintah yang tadinya bagi kita adalah berat, yang tadinya itu beban, yang tadinya adalah suatu keterikatan, tetapi kalau kita menjalani dengan mengasihi Tuhan, maka perintah itu dikatakan tidak berat. Bukan perintahnya menjadi ringan, bukan perintahnya dikurangi, tetapi karena apa? Karena kita telah mengalami perubahan pikiran. Ini. Perubahan pikiran bahwa kita melakukan perintah itu karena kita mengasihi Dia. Jadi karena ada kerinduan untuk senantiasa mengasihi Tuhan, menyenangkan Tuhan, berbuat yang terbaik untuk Tuhan, tidak ingin melukai Tuhan, maka perintah itu bukanlah menjadi berat, bukan lagi menjadi beban, tetapi perintah itu jadi ringan. Karena kita lakukan, kita kerjakan, kita berbuat dengan kasih. Sama seperti siapa? Sama seperti orang tua. Orang tua dengan anak. Saat anak mendapatkan perintah-perintah atau peraturan-peraturan di dalam rumah, seabrek-abrek itu aturan yang dibuat oleh orang tua sekalipun. Nasihat banyak dari A sampai Z diberikan kepada anak-anaknya. Tetapi anak-anak tidak akan menganggap itu perintah yang berat, tidak anggap itu beban. Karena apa? Karena mereka mengasihi orang tua. Mereka mengasihi orang tua berarti mereka ingin menyenangkan orang tua selain Tuhan loh ya. Mereka ingin menyenangkan hati orang tuanya. Mereka ingin berbuat yang terbaik untuk orang tuanya. Mereka tidak ingin mempermalukan orang tuanya.
Mereka ingin menyenangkan orang tuanya dengan tidak melukai orang tuanya dengan perbuatan-perbuatan yang salah. Itu sebabnya mereka taat akan aturan. Tidak berbuat seenaknya. Tidak melakukan sekehendak hatinya saja. Tidak. Dia akan tetap mengikuti setiap aturan atau perintah yang diberikan oleh orang tua. Karena dasarnya adalah mengasihi. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 21 berkata, bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ini dikatakan. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi barang siapa yang memegang perintah Tuhan, umat-umat yang senantiasa hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan, dia adalah yang mengasihi Tuhan. Dan dikatakan bahwa siapa yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan juga mengasihi dia. Tuhan akan suka dengan dia. Tuhan akan sayang dengan dia. Bahkan Tuhan melihatnya menjadi berkenan di hatinya. Dan dikatakan bahwa apa? Dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Arti katanya segala sesuatu yang dia lakukan dan dia perbuat, di dalamnya dia tetap mengalami Tuhan. Ini orang yang mengasihi Tuhan. Sebabnya ada satu pujian yang katakan bahwa aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Satu tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, orang yang mampu menyenangkan hati Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Nah, orang yang mengasihi Tuhan, dia pastinya akan hidup, akan berjuang untuk hidup di dalam ketaatan. Mungkin kita gampang katakan seperti saya pujikan tadi, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku merenungkan kebenaran firman-Mu siang dan malam lewat pujian kita, lewat mulut kita. Tetapi apakah kita benar-benar mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Yang arti katanya bahwa ada action yang kita lakukan. Ada sesuatu yang kita perbuat kalau kita benar-benar mengaku mengasihi Tuhan. Yaitu apa tadi? Taat. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kehendak-Nya, menyukakan hati Tuhan lewat seluruh sikap hidup kita. Jadi kalau ada orang yang katakan bahwa dia mengasihi Tuhan, tapi dia tidak menyenangkan Tuhan lewat hidupnya, itu berarti perlu dipertanyakan. Bisa nyanyi aku mengasihi Engkau Tuhan, tetapi hidupnya di luar dari apa yang Tuhan inginkan. Setiap hari katakan aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi enggak mau berjuang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apakah itu bukti mengasihi Tuhan?
Mulut keluar mengasihi Tuhan, tetapi masih keluar tipuan-tipuan di dalam bibirnya. Masih pikirannya masih kotor. Tindakannya masih tidak menjadi tindakan yang hidup di dalam kebenaran. Masih suka mengumbar hawa nafsu. Masih suka melakukan hal-hal yang orang dunia pun mungkin tidak lakukan. Dilakukan. Tapi hari-hari katakan aku mengasihi Tuhan. Nah ini yang salah. Ini yang harus kita perbaiki di dalam diri kita. Jadi saat kita memuliakan Tuhan lewat bibir kita dengan memuji aku mengasihi Tuhan. Berarti hidupku dan hidupmu harus dinyatakan lewat sikap kita. Yaitu taat. Anak-anak muda, jangan engkau katakan aku mengasihi orang tuaku. Aku sayang dengan orang tuaku. Tapi hidupmu senantiasa setiap hari melukai orang tua. Itu nonsen. Itu perlu diperbaiki. Saat engkau katakan aku mengasihi orang tuaku, aku sayang dengan orang tuaku, maka engkau akan jaga hidupmu juga untuk berhati-hati, untuk taat, untuk tidak melukai orang tua. Saat ini kita akan kembali bahwa saat ini kita akan belajar ada 2 jenis ketaatan yang akan kita sama-sama belajar pada saat pagi ini. Yang pertama, berbicara tentang ketaatan ada 2, yaitu yang pertama ketaatan yang tidak tulus. Seperti apa sih ketaatan yang tidak tulus? Yang namanya taat ya sudah taat dong, berarti kan lakukan firman. Tetapi semakin kita hidup di dalam kebenaran, kita akan semakin bisa mengetahui bahwa taat yang kita kerjakan, apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Karena ada ketaatan yang tidak tulus. Ada ketaatan yang kita lakukan yang sebenarnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya saat ini kita akan melihat ketaatan yang tidak tulus adalah ketaatan taat karena dilihat orang. Ini loh. Ketaatan yang tidak tulus adalah taat karena dilihat orang. Taat supaya dipandang orang adalah orang yang baik. Orang yang rohani. Sehingga dia menjadi taat. Ini taat karena apa? Karena mau dilihat orang, dinilai orang adalah orang yang baik. Nah sebagai contoh kecil aja. Nggak usah yang besar-besar. Seorang pekerja dalam sebuah perusahaan. Ini. Saat di depan pimpinan atau atasannya, dia akan datang tepat waktu. Ini taat dong. Dia akan bekerja dengan baik. Supaya apa? Supaya terlihat rajin dan bertanggung jawab di depan mata pimpinannya. Salah tidak ini? Tidak salah, benar. Gitu kan? Tetapi, ini ada tapinya. Tetapi saat pimpinannya itu lagi tidak masuk atau tidak ada di tempat. Mulai. Dia datangnya terlambat. Kerjanya ogah-ogahan atau malas-malasan. Asal-asalan. Bekerja sambil pegang HP, bermain HP. Ini tidak punya tanggung jawab. Dia katakan apa? Kan tidak ada bos yang melihat. Tapi ingat, ada siapa yang melihat? Ada Tuhan. Nah ini ketaatan yang karena dilihat orang. Ini adalah ketaatan yang tidak tulus. Atau seperti apa lagi? Taat karena takut mendapatkan apa? Sanksi atau hukuman. Ini taat seperti apa? Contohnya aja. Saat berkendaraan motor di jalan. Ngoceh dari rumah, pakai helm lagi, harus bawa SIM lagi, harus semuanya lengkap lagi. Ini dilakukan mengikuti rambu-rambu lalu lintas di jalan, dia ikuti aturannya, dia taat. Tapi taatnya karena apa? Karena takut sama polisi. Ini loh. Takut berurusan dengan polisi, takut mendapatkan sanksi atau tilang. Takut repot, nggak mau repot. Akhirnya dia menjadi orang yang taat. Baik atau tidak ini? Kelihatannya baik. Kelihatannya taat aturan. Tapi taatnya karena takut polisi, takut ditilang, takut ribet, takut segala-galanya. Jadi dia lebih baik pilih taat.
Ini taat yang gak tulus. Walaupun bagi dunia itu benar, wajar. Tapi kita di sini akan belajar tentang ketaatan yang tulus. Taat apa lagi? Taat yang tidak tulus itu taat karena berkat. Gini loh. Orang percaya, orang Kristen mau taat kepada Tuhan. Mau setia kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hidupnya diberkati. Supaya hidupnya dipelihara. Supaya dilindungi. Masa depannya terjamin. Usahanya diberkati. Tidak sakit-sakitan atau kalau sakit sembuh. Ini karena apa? Taat karena berkat. Ada sesuatu yang ingin dia terima. Tidak tulus ketaatannya. Atau sebagai seorang anak, dia mau taat kepada orang tuanya supaya uang jajannya bertambah. Nih. Atau supaya keinginan atau permintaannya dipenuhi oleh orang tuanya, makanya dia taat. Oh, aku mau taat sama mama papaku supaya aku dapat uang jajan bertambah. Supaya apa? Supaya aku dulu rencana mau beli HP biar aku diberikan HP. HP ku kan sudah mulai kuno tuh. Ini ada maksud. Taat karena ada ingin mendapatkan sesuatu. Atau sebagai seorang pekerja. Taat karena apa? Dia bekerja dengan baik supaya pimpinannya melihat dia, gajinya dinaikkan. Ini loh, bonusnya dipertambah. Diperhatikan oleh bosnya atau pimpinannya. Sebenarnya semua ketaatan-ketaatan seperti ini bagi manusia pada umumnya itu tidak salah. Bahkan itu wajar-wajar saja. Tetapi di hadapan Tuhan sesungguhnya. Jika kita tilik kembali. Tuhan, apakah ketaatan seperti itu menyenangkan hati Tuhan? Tidak. Ketaatan yang seperti itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena ketaatan yang menyenangkan hati Tuhan adalah di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, dikatakan, perbuatlah dengan segenap hatimu. Arti katanya dengan tulus. Dengan benar-benar memiliki hati yang mengasihi. Seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Ini yang Tuhan mau. Jadi ketaatan yang tulus itu yang Tuhan mau. Ketaatan yang seperti tadi supaya dilihat orang. Supaya tidak mendapatkan hukuman atau sanksi. Supaya mendapatkan berkat. Memang sebenarnya ketaatan seperti itu wajar saya katakan. Tidak salah bagi manusia pada umumnya. Tetapi di hadapan Tuhan belum suka akan itu. Masih jauh dari kesukaan Tuhan. Yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau. Jika engkau melakukan segala sesuatu. Jika aku melakukan segala sesuatu. Baik aku melakukan kebaikan. Baik aku bekerja di kantor atau di rumah. Atau apapun. Baik aku sebagai anak sekolah. Aku lakukan semua itu dengan penuh tanggung jawab. Karena aku mengasihi Tuhan. Nah, saat kita melakukan semua itu dengan taat karena kita mengasihi Tuhan. Maka di dalam setiap tindakan, pekerjaan, aktivitas kita akan menjaga benar-benar sehingga tidak menyakiti Tuhan lewat setiap kegiatan kita. Sekalipun ada kesempatan untuk kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetapi karena kita takut akan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, maka kita akan tetap taat sekalipun daging kita ini sakit. Ini ketaatan yang tulus. Dan yang kedua, ada dua saja ya. Berarti kalau ada ketaatan yang tidak tulus, berarti ada ketaatan yang tulus yang Tuhan kehendaki. Ketaatan yang kedua yang kita harus belajar dan ini yang harus kita berjuang lakukan adalah ketaatan yang benar, yang tulus, yang keluar dari hati kita yang karena mengasihi Tuhan. Seperti apa? Taat karena mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Orang yang taat, kekristenan yang taat
karena mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati seperti yang saya ungkapkan tadi, dilihat orang atau tidak dilihat orang tetap menjaga hidupnya untuk ada di dalam kebenaran. Jadi orang lain tidak lihat pun dia tetap hidup benar, dia tetap taat. Sekalipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tidak dilakukan. Karena dia mengasihi Tuhan. Saat dia mengasihi Tuhan berarti dia menghormati Tuhan. Dia tidak mau dengan kelakuannya, dengan perbuatannya, dengan pikirannya, dengan perkataannya menyakiti Tuhan. Karena dia sungguh mengasihi Tuhan. Ini orang yang taat dengan segenap hatinya mengasihi Tuhan. Taat yang seperti ini yang Tuhan mau. Sama seperti siapa? Seperti sudah kemarin juga saya ungkapkan berapa lalu, seperti Yusuf. Yusuf adalah orang yang mengasihi Tuhan, yang taat bukan karena dilihat orang, bukan karena keadaan yang ada, tetapi dia terus menjaga hidupnya. Kalau kita lihat Yusuf diberikan tanggung jawab seluruh miliknya. Milik dari tuannya yaitu Potifar. Diberikan tanggung jawab kepada Yusuf. Secara manusia Yusuf bangga dong. Wah, dia bisa gunakan saja dengan seenaknya orang, dia ada di dalam kuasanya dia. Kok kalau kita buka di dalam Kejadian pasal 39 ayat 6 sampai di 9 di situ dikatakan ada di bawah kekuasaan Yusuf. Potifar sudah memberikan mandat kepada Yusuf untuk menjaga, untuk merawat apapun yang dimiliki oleh Potifar. Tetapi itu tidak menjadi kesempatan bagi Yusuf mengambil. Wah, aku kan karena diberi kesempatan ya sudah kugunakan dong fasilitas yang ada. Tidak. Bahkan istrinya sendiri Potifar membujuk Yusuf untuk melakukan hal dosa. Tetapi itu tidak dilakukan. Karena apa? Karena Yusuf mengasihi Tuhan. Karena Yusuf menghargai Tuhan. Karena Yusuf hidup di dalam ketaatan, menghormati kekudusan. Ini taat yang tulus itu seperti itu. Dimanapun berada, ini taat yang tulus. Dimanapun berada, dalam keadaan apapun, dia tetap memilih untuk hidup di dalam kebenaran. Siapa? Daniel. Walaupun dia tinggal di istana, yang hidupnya terjamin, yang benar-benar dia enak secara kemanusiaan dia, segala sesuatu yang dia inginkan ada, makanan yang enak ada, tetapi tidak membuat Daniel gelap mata atau tutup mata sehingga dia mau menikmati hal-hal apapun yang ada di istana. Dia tetap taat menjaga hidupnya untuk tetap di dalam kebenaran. Sekalipun Daniel dan teman-temannya melakukan kebenaran itu, ada resiko yang mereka terima. Tetapi tidak membuat Daniel dan sahabat-sahabatnya menjadi beban akan hal itu. Menjadi beban taat dengan Tuhan, tidak. Karena dasarnya mereka mengasihi Tuhan ini. Seperti apa lagi ketaatan yang tulus? Ketaatan yang tulus adalah ketaatan yang segera. Taat yang segera. Tidak ditunda-tunda, tidak ditahan. Saat menerima perintah langsung dikerjakan. Ini taat yang segera. Banyak orang ingin taat yang tulus, ingin hidup dalam kebenaran tapi ditunda-tunda. Oh iya ya, karena hidup ini adalah kesempatan. Ya udah, aku mau bertobat tapi nanti dulu ya. Sebentar, nanti kalau aku sudah lulus kuliah baru aku mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Oh atau nanti deh umurku segini baru aku mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Emang kamu tahu? Emang kita tahu umur kita sampai di mana? Itu sebabnya saat kita menerima perintah, kesempatan yang ada untuk hidup di dalam kebenaran jangan ditunda. Jangan katakan nanti. Ini yang dilakukan oleh siapa? Oleh Nuh. Dia tidak hitung-hitungan dengan Tuhan dalam hal ketaatan. Berat loh perintah yang diberikan Tuhan kepada Nuh dengan membuat batra sebesar itu dengan ukuran yang harus pas.
dengan keadaan yang serba harus kerja berat di tengah-tengah keadaan lingkungan tempat tinggal dia yang tidak memungkinkan. Tetapi di dalam Kejadian pasal 6 ayat 22 dikatakan apa? Bahwa Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Nuh tidak katakan, aduh Tuhan sulit banget ya. Aku cuma bersama keluarga aku ngerjakan bateras sebesar itu dengan ukuran yang seperti itu. Waduh sulit. Tapi tidak dikatakan oleh Nuh. Karena Nuh mengasihi Tuhan. Maka apa yang menjadi perintah Tuhan itu langsung dikerjakan. Nuh tidak hitung-hitungan bahwa nanti dia capek, nanti dia lelah, dia tidak sanggup. Tetapi dia langsung mengerjakan. Inilah bukti ketaatan yang tulus, yang tidak hitung-hitungan. Tetapi segera dilakukan, segera dikerjakan. Karena kesempatan yang masih ada. Dia mau menyenangkan hati Bapa. Kehidupan saya dan saudara, jangan tunda untuk melakukan kebenaran. Jangan tunda untuk hidup di dalam kebenaran. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan hitung-hitungan hidupmu dengan Tuhan. Nanti aja baru aku bertobat, nanti aja baru aku taat, nanti aja baru aku setia, nanti aja baru aku sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Karena umurku masih muda, kapan lagi aku mau menikmati hidup di dunia? Hei, ingat. Emang engkau tahu kapan waktunya Tuhan memanggil? Yang ada bukannya kesenangan, malah nanti. Yang ada hal-hal yang akan penyesalan yang luar biasa terjadi. Itu sebabnya jangan tunda, segeralah untuk hidup di dalam ketaatan. Nah, ketaatan yang ketiga, yaitu ketaatan yang benar dan tulus itu adalah apa? Taat dengan mempercayai Tuhan sepenuhnya. Yang arti katanya enggak ragu, enggak protes. Langsung tunduk kepada Tuhan, mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Sekalipun itu berat, dia percaya. Ini ketaatan seperti ini adalah ketaatan yang rela mempersembahkan, melepaskan miliknya yang paling berharga. Karena Tuhan minta, Tuhan perintahkan. Seperti siapa? Pasti kita sudah tahu. Bapak Abraham. Milik kesayangannya yang paling berharga, yang diterimanya di usianya yang sudah tua. Secara manusia tidak memungkinkan untuk mendapatkan keturunan. Tetapi saat mereka lagi senang-senangnya, itu Tuhan minta. Ketaatan yang tulus tadi saya katakan akan mempercayai Tuhan. Dia tidak akan protes, Tuhan kok lucu ya kamu ya Tuhan. Kok kenapa ya kamu minta Ishak, maunya minta yang lain dong. Nanti aku berikan, jangan Ishak. Ishak ini kan kesayanganku bersama Sarah. Hartaku yang berharga. Nah mungkin kalau manusia katakan seperti itu. Kok kamu minta itu? Aku lagi yang disuruh untuk mempersembahkannya. Bagaimana ini? Tapi tidak keluar dari bibir daripada Bapak Abraham. Dia langsung mengerjakan esok paginya. Dia melakukan perintah Tuhan dengan penuh ketaatan. Tanpa banyak bicara, tanpa banyak protes, tanpa banyak sungut-sungut. Dia kerjakan karena dia memiliki iman, percaya, ketaatan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ragu apapun yang Tuhan minta. Ada sesuatu yang luar biasa. Itu yang dia percaya. Ketaatan seperti apa lagi? Yang mempercayai Tuhan sepenuhnya. Ketaatan yang rela menghadapi berbagai penderitaan, aniaya. Karena ketaatannya kepada kebenaran. Itu yang terjadi dalam kehidupan siapa? Rasul Paulus. Dan para murid-muridnya. Rela menghadapi segala aniaya. Padahal dia adalah orang yang jahat yang berkuasa pada waktu itu. Tetapi saat dia hidup di dalam kebenaran, dia mengenal kebenaran, maka semuanya berbanding terbalik. Dia mengalami penderitaan, dia mengalami aniaya, dia mengalami segala sesuatunya.
tetapi tidak membuat dia menjadi lemah. Tidak membuat dia menjadi bersungut-sungut. Mungkin dia katakan, oh kok ikut Tuhan jadi gak enak. Kok ikut Tuhan aku jadi susah. Kok ikut Tuhan aku jadi menderita. Tidak dikatakan Rasul Paulus seperti itu. Tetapi Rasul Paulus katakan apa? Di dalam penderitaanku aku bermegah. Yang arti katanya apa? Segala penderitaan yang dia alami tidak sebanding dengan kasihnya Tuhan yang dia rasakan dalam kehidupannya. Ini orang yang mengasihi Tuhan dengan tulus sehingga dia mampu taat dengan tulus. Jadi ketaatan yang benar Bapak Ibu adalah ketaatan karena kita mengasihi Tuhan. Sehingga kita mau terus berjuang melakukan kehendaknya sampai kepada tahap apa? Kita menjadi umat-umat yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pada saat hari ini, keadaan hidup yang ada saat-saat ini, mungkin bagi kita manusia sangatlah sulit. Tetapi bukan berarti kita berhenti untuk hidup taat dengan Tuhan. Keadaan apapun yang kita rasakan saat ini, mari lebih lagi kesempatan yang waktu yang banyak yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, di mana kita nggak bisa keluar bebas, beraktivitas di luar bebas. Pergunakan kesempatan yang ada. Berarti seizin Tuhan terjadi keadaan apapun di sekeliling kita untuk membuat kita apa? Semakin hidup melekat dengan Tuhan, semakin memiliki ketaatan. Kesimpulan kebenaran firman Allah pada saat hari ini, bahwa jika kita mengaku mengasihi Tuhan, pastinya kita akan terus berjuang untuk taat melakukan setiap apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan ketaatan kita akan tercermin lewat apa? Lewat seluruh kehidupan kita yang kita jalani setiap hari. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjuang terus sampai Tuhan Yesus datang. Dan pada kesempatan ini juga tidak lupa saya mengucapkan sebagai hamba Tuhan, happy anniversary buat Bapak Tio Willy bersama dengan Ibu Aling yang hari ini bertambah dalam usia perkawinannya. Biarlah semakin melekat dengan Tuhan, semakin bergandengan tangan bersama-sama berjuang sampai di kekekalan bersama keluarga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada. Shalom.